badut bar. Tapi ya gitu, soalnya ya singkat kata orang pasti anggap kita kayak apaan sih nih, pakai wig, pakai makeup. Oke, welcome back Ngobers bersama gue Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Wah, malam Jumat nih. Iya, malam Jumat banget. Aku sudah ditemani oleh Makima. Semuanya. Halo semua. Terima kasih sudah datang ya kamu ya. Mungkin makasih juga. Mungkin boleh memperkenalkan diri buat Ngobers nih yang ada di rumah. Oke, halo semuanya, aku Ikitora Keiji dan hari ini aku lagi cosplay jadi Makima. Pas banget ya, kita di malam Jumat gitu. Betul. Dan karena aku tuh udah mendapat info kamu akan bercosplay sebagai Makima, that's why jadi Denji. Fun fact, ini wigku baru datang jam 5 sore, jadi nggak di styling, di guntingnya asal-asalan aja. Nggak apa-apa, yang penting Denji juga rambutnya berantakan sih. Itu dia. itu dia. Aduh, thank you banget sudah datang jauh-jauh dari belahan Jakarta yang lain ya, ke kita dari Bintaro. Ujung-ujung dari ya. ujung utara ya? Dari utara. Dari utara. Datang menembus macet menuju podcast kita Ngops di Kebon. Oke. Jadi nih buat Ngobers nih yang mungkin belum tahu, Ikitora Keiji adalah seorang cosplayer kondang, wow, yang sudah malang melintang ya. Kamu experience-nya udah berapa lama jadi cosplayer? Aku cosplay sudah dari 2009. Wow. Itu sudah dari aku kelas 6 SD itu. Kelas 6 SD. Ya. Wah, kelas 6 SD. Tapi professional work-nya dari 2014. 2014. Tapi termasuk masih muda belia ya? Ya amin, sudah kepala 2 menuju 3. Bentar lagi jadi Ghidorah. Wow, takut kepala 3. Oke. Tapi waktu itu kamu masih SD. Emang siapa sih yang mengajak pertama kali untuk cosplay gitu? Aku sebelum cosplay kan ikut modeling, ikut acting, cool. nyanyi, nari gitu kan. Karena dari almarhum nenek aku selalu emang orangnya artsy gitu ya. Keluargaiku artsy dan wibu gitu. Wibu pada zamannya. Jadi kayak kalau om aku tuh suka bikin craftsmanship gitu-gitu. Sekolah musik segala macam. Jadi ya kayak ya ikut cosplay karena dukungan dari almarhum nenek. Nah, kalau mama tuh dia wibu gitu. Dia wibu. Mamanya gitu. yang wibu, mama wibu baca komik angkatan gitu. awal kali ya. Iya, wibu angkatan awal gitu. Mungkin yang komik-komik jadul gitu ya, kayak Sri Asih, kayak gitu-gitu. Gitu, keren. Si Buta dari Gua Hantu. Kayak mama tuh wibu lokal. Wibu lokal itu dia jawabannya. Gitu. Panji Tengkorak gitu kan. Iya, gitu. Aquanus. Gitu. Oh, Bumi Langit gitu-gitu ya. Oke. Wah, berarti emang secara garis keturunan kamu tuh emang ada bibit-bibit perwibuan, pop culture itu dia bahasanya. Bibit pop culture gitu. Mendarah daging itu. Mendarah daging, oke. Tadi aku kira kamu tuh mau bilang, iya mamaku wibu candy kayak ternyata lokal itu sangat-sangat keren loh. Iya, kalau dulu kan jarang yang komik Jepang ya. Kebanyakan tuh buku cerita dari Barat sama Cina kan, Kopengho juga. Kopengho yang tipis-tipis itu bukan sih? Ada di rumahku. Yang komik apa yang pendekar apa tuh yang alisnya tajam. Wow. Jadi tuh mama tuh yang pop culture lebih ke situ. Kalau Jepang itu belum terlalu kan, karena dulu kan komik Jepang tuh masuk ke sini kan juga udah agak baru-baru zaman-zaman aku gitu. Early 90s gitu kali ya. Oke. Jadi kan kayak zamannya dia kan enggak yang kayak gitu gitu. Tapi waktu kamu kelas 6 SD, cosplay itu jadi apa sih waktu itu 2009? Itu sih masih kostum original ya, original karakter cool. Dari mix and match dari kostum yang dari modeling dulu. Terus juga dulu kan sebelum aku masuk cosplay tuh aku ikutnya kayak pageant, princess pageant, yang pakai baju princess Disney gitu kan. Jadi dari situ mix and match baru memang kenapa aku bilang aku cosplaynya baru 2009 karena memang benar-benar terjun into the community, itu di cosplay itu dari 2009. Tapi kalau punya kostum udah dari 2003. Karena kan modelingnya 2003 gitu. Oke. Jadi kan punya kostum kayak Princess Jasmine, Minnie Mouse itu kan udah sebelum. Iya bener lagi zaman dulu sering ya di mall-mall atau apa gitu Princess kan. Pageant Iya gitu bener. kan. Nah itu dari 2003 gitu. Kecil-kecil ikutan itu. Terus kan waktu itu belum tahu cosplay gitu. Belum taunya tuh look alike gitu kan, pakai kostum aja gitu ya. Gitu. Terus ketika 2009 kita emang suka ke toko buku Jepang. Terus ada event di dia, terus
kita datang, oh ini toh yang community cosplay tuh segini. Jadi bener-bener into the community-nya dari 2009. Terjunnya waktu tahun 2009. Oh, oke. Tapi momen apa itu yang kayak memantik gitu, kayak aku mau serius nih di dunia cosplay nih? Karena apa ya, ketika itu kan aku baru kelas 6 SD tuh, baru kelas UN, kelar UN gitu kan. Kayak jadi hobi aku diberhentiin sama mama gitu loh. Takutnya kan kayak, mengganggu ya? Iya, takutnya mengganggu, takutnya kan mengganggu ya, karena kan masih namanya juga mungkin karena aku anak tunggal kali ya. Mamanya kayak takut ini kalau anaknya nggak lulus gimana ya gitu kan. Jadi hobinya diberhentiin semua, terus jadi ya bikin hobi baru yaitu cosplay gitu kan. Karena gitu. cosplay itu gathering all the things gitu loh. Jadi kayak ada theatrical, which is ada actingnya kan. Betul. Terus kayak kalau misalnya perform karakternya penyanyi kayak Hatsune Miku, performnya nyanyi dan dance juga. Jadi kayak kumpulan semuanya jadi satu, dan plus juga bikin kostum, which is craftsmanship-nya juga ada kan di situ. Jadinya kayak ya udah masuk aja di cosplay gitu. Karena omanya lebih senang dan mendukung gitu loh. Keren. Karena emang yang benar-benar mendukung aku di cosplay tuh oma sama Oma. mama. Tapi memang oma yang lebih getol. Mungkin dia ngasih info kali ya. Ada nih di kompetisi di sini nih, ikutan yuk gitu kali. Dia yang kayak gitu, yang kayak apa ya namanya ya? Kayak ada lomba, coba ikut gitu kan. Karena dulu di modeling kan juga ikut lomba-lomba gitu kan. Jadi kayak ikut gitu. Oh, menang. Ya kayak gitulah. Tadi kamu sempat mention craftsmanship. Berarti kalau kostum kamu sering bikin sendiri dong? Dan kebetulan karena aku cosplay, aku lulusan fashion jadinya. Oh iya, keren banget. Jadi kayak gitu. Lagi. Keren. Soalnya awalnya kan kita ngomong agak maju ya, forward ke abis lulus SMA. Kamu mau ngapain kuliahnya? Di kafe. Tapi gambar doang ya. Maksudnya ortu tuh nganggapnya gitu kan. Ortu gambar doang. Walaupun mamaku juga pelukis ya, maksudnya mama ngelukis juga kan. Nanti kamu di kafe gambar doang dong, kayak mama. Tapi end of the day, karena waktu itu kan aku udah 2007 ya. 2007 itu kan sudah cosplay udah jadi profesional, udah job. Yes. Jadi saya warga-warga yang waktu sekolah tapi kerja. Karena aku kan nganggap cosplay profesional tuh dari 2014. Ketika terakhir aku berangkat ke Jepang untuk jadi perwakilan Indonesia, dari situ aku pulang Indonesia dan cosplay menjadi job. Aku diundang jadi guest star, jadi juri, kan segala macam. Jadi kupikir ya udahlah, aku akhirnya ngambil sekolah fashion untuk mensupport mantepin bikin kostumnya. Maksudnya kalau dulu kan kayak manual atau belajar dari bukunya oma kan. Oma juga punya pernah bikin-bikin gitu, kayak grandma with many things that suddenly kayak ada monte, ada apa crochet segala macam, dia bikin aja gitu. Jadi kayak ya mungkin orang DIY mendarah daging juga. Mendarah daging. Tapi kamu ingat nggak kostum yang kamu sebagian besar crafting dari nol tuh kostum apa? Banyak sih, ada misalnya dari Queen of Pain dari Dota 2, terus abis itu juga ada Eliza dari Tekken 7, terus Julia dari Nike, ada macam-macam sih. Macam-macam, saking banyaknya disuruh nyebutin juga apa aja ya. Soalnya banyak kan banyak gitu. Kadang kan aku cosplay karakter yang nggak biasa, which is kan kayak jarang ada yang jual, jadi harus bikin sendiri gitu kan. Jadi ya itu yang sekarang jadi dibikin sendiri gitu. Sekarang kan cosplay lebih mudah ya, udah bisa beli. Terus kayak misalnya kayak ini Makima mix and match. Udah ya kan? Ada ya zaman sekarang udah satu set gitu kan. Ya ada yang jual satu set gitu. Tapi kadang ya kalau ke satu set kayaknya kurang. Mungkin karena aku kan sekolah fashion ya, jadi kayak dan dari dulu cosplaynya tuh perfeksionis gitu. Kayak oma tuh misalnya kan dulu kan nggak bisa jahit ya, jadi kita pesen ke penjahit polosan, nanti detailing oma yang pasang. Karena aku kan belum ngerjain, dulu kan sekolah. Jadi ya kan kayak oma yang pasang, nanti dikecilin, dia kecilin sendiri, dia jahit sendiri gitu. Cuman kan emang yang pola besar susah kan, karena kan harus pakai mesin kan. Dulu kan nggak ada mesin, jadi oma jahit manual. Jahit manual, even singer yang kayak diinjek-injek tuh di rumah nggak ada. Nggak ada. Lucunya kita baru punya singer itu waktu timeline aku lahir ya. Setelah aku lahir tuh malah setelah aku lulus pas aku mau sekolah jahit baru punya. Punya. Baru punya pas mau sekolah jahit gitu. Omanya nggak, jadi dari dulu bajuku kalau misalnya didedel. Kayak misalnya penjahit kan belum tentu jahitannya sesuai sama badan. Kan setelah aku sekolah baru tahu, oh jadi si A punya polanya senangnya begini, si B punya polanya senangnya begini. Jadi itu kenapa ada orang kayak jahit di A kok bisa enak, jahit di B kok nggak enak, padahal size-nya udah dikasih sama, ternyata karena
memang pola dasarnya berbeda gitu. Makanya jadi Oma ngecilin sendiri, dan aku waktu sekolah fashion baru tahu begini tuh. Jadi akhirnya mana aja aku selama ini. Iya, gitu. selama ini kan taunya pakai aja. Ternyata susah. Tapi aku mau meng-counter dikit. Tadi kan si Mama bilang di kafe gambar-gambar doang, gitu kan ya. Aku lulusan di kafe, tante, ini gini tante ya. Gak apa-apa, karena dulu kenapa aku mau pikir masuk di kafe tuh karena aku dulu suka gambar. Cici sepupu aku juga ada yang masuk di kafe. Iya, jadi sebenarnya kita tahu. Cuman kayak expect-nya orang zaman dan waktu itu masih begitu. Betul. Karena itu kan tahun 2007. Ya, iya 2000-an kan? Lah. Kalau ortu yang udah terbuka setelah 2020-an tuh baru mulai benar, setelah kita udah pada lulus tuh mereka belum nggak cuma gambar doang. Ternyata gitu. ada juga potensinya gitu kan. Iya gitu. Tapi sepanjang ini nih balik ke cosplay. Nggak apa-apa. Sepanjang karir kamu nih ya, yang lebih dari 10 tahun, kamu ingat gak kayak cosplay favorit yang legend banget? All time favorit masih yang kostum yang masih ada handcraftnya Oma. Oh. Jadi kostum aku yang emang dipakai buat lomba zaman dulu gitu. Kostum apa kalau boleh tahu? Set Nitro dari Trinity Blood, terus juga ada Maida Keiji dari Sengoku Basara, terus juga ada Teostra Gunner dari Monster Hunter. Dan itu Oma kamu yang masih ada sentuhannya Oma di situ. Jadi kostum itu kayak 3 kostum yang paling ya, aku bilang ya. Masih disimpan sampai sekarang, nggak didedel, masih di kayak ada sentuhan Oma di akhirnya gitu kan. Jadi ya masih disimpan. Dan kostum itu 2 dari 3 kostum itu berangkat ke Jepang pertama kali. Cool. Event apa waktu itu kalau? Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Wah, legend banget sih itu. Iya. Jadi zaman dulu. Aku perwakilan pertama ke Tokyo Game Show, perwakilan Indonesia untuk cosplay, perform di sana. Dan Maida Keiji sama Teostra berangkat ke sana. Jadi kayak kostumnya memorable banget karena Tokyo Game Show tuh sampai sekarang juga event yang memorable banget buat aku karena aku pertama kali berangkat ke luar negeri karena Tokyo Game Show juga. Jadi kayak it's a very memorable event buat aku. Terakhir ke situ kapan kamu? Tahun lalu. Still memorable gitu. Jadi kayak setiap tahun tuh nabung buat ke sana. Untuk ke situ ya. Karena eventnya memorable banget. Pilgrimnya ke Jepang. Iya, senang karena aku kan juga main game. Jadi ya ke sana kayak kita ketemu cosplay di sana juga, main game juga. Jadi kayak emang it's just different gitu. Jadi cosplay bisa dibilang cosplay terjauh kamu tuh ke Tokyo Game Show ke Jepang. Pernah ke negara lain nggak? Singapura gitu atau apa? Singapura pernah. Kompetisi juga? Enggak, udah datang doang sekarang. Aku stop kompetisi di 2014 memang. Oh, okay. Karena sejak pulang dari Jepang kan udah kalau aku pribadi gini lah. Even though aku berangkat itu aku belum 17 ya, masih 16 pulang baru dapat KTP. Ya, enggak, pas sebelum berangkat tuh pas buat baru kelar KTP kan. Karena eventnya di September, aku tuh di Agustus ulang tahunnya. Jadi mepet banget kan, karena nunggu KTP dulu lah baru lulus pasportnya gitu kan, dari IO-nya bilang nggak apa-apa gitu kan, masih bisa di make it time gitu kan. Jadi setelah pulang itu ya orang bilang udah angkat kostum. Padahal muda ya, maksudnya kita U17 sudah angkat kostum gitu. Kayak masih bisa. Karena menurut aku sebetulnya pasti pengen lomba, cuman kan udah nggak bisa single. Jadi kan di cosplay itu kompetisi ada beberapa parts ya. Ada dulu tuh zaman masih aku lomba itu ada single sama tim. Nah karena aku kan cosplayer single ya, singlenya tuh maksudnya kita perform sendiri di panggung, bikin skit sendiri. Nah kalau tim itu kan ada teman segala macam, itu kan berbeda kan. Karena kan untuk single cosplay aku udah angkat kostum, tapi untuk tim still available, masih mencari orang yang cocok karena cari tim cosplay kayaknya lebih susah deh cari pasangan. Wow. Karena kan ada komitmen juga, dimana kayak kalau kita lomba itu kan standarisasinya berbeda ya. Kita harus misalnya kayak kalau lomba ke internasional itu ada harus bisa bikin sendiri segala macam, which is kan gak mungkin cuma kita yang bisa, temannya nggak bisa. Kalau misalnya kayak gitu pun temannya harus punya plus yang dari yang lain. Misalnya dia nggak bisa bikin kostum tapi dia bisa styling wig atau dia bisa apa. Jadi kan emang harus kerja tim, kita saling meng-cover kan. Itu yang masih aku mencari orang yang
bisa bareng gitu. Jadi dari dan waktunya pas gitu. Iya Karena sih. waktu tuh yang paling susah, soalnya bikin Mau kostum commit tuh susah banget. lama gitu loh. Jadi cari temennya bisa, punya temen yang bisa, waktunya kita tuh yang tidak ketemu gitu loh. Jadi ya sampai sekarang masih mencari, tapi ya memang pengen balik comeback ke lomba, tapi untuk single udah enggak. Udah lebih yang ke tim gitu. Tapi ya I don't know when, karena kan kayak itu susah cari jodoh. Iya lagi. Iya makanya ya kayak gitu. Kalau ditanya pengen lomba pengen lagi gitu. Udah ngincer lomba tapi waktunya nggak pas gitu kan. Terus juga kan schedule-nya kan sekarang ngepasin waktu banyak orang itu iya, susah banget. Gitu kita aja bisa, temennya nggak bisa gitu kan. Kan harus latihan juga performnya. Iya benar. Iya, jadi waktunya perform, tuh bikin kostumnya bareng, latihannya juga bareng. Jadi banyak waktunya harus di matchingin tuh kan susah gitu. Betul. Jadi kalau dari proses dari awal bikin kostum, make up, mungkin bikin koreo, kamu paling suka dibikin kostumnya? Iya, paling seneng tuh bikin kostum. Terus karena di rumah kan aku thank you COVID gitu ya. Di rumah jadi mini studio gitu kan. Jadi kayak ada workshop kecil-kecilan gitu ya. Ada. Jadi ada studio memang karena aku kan jahit kan. Jadi di rumah tuh ada area memang aku pakai buat jahit, taruh kain, monte, renda segala macam itu kan. Terus sama juga ada studio foto jadi di bawah. Keren. Jadi sejak COVID kan nggak bisa pergi ke studio ya kan. Jadinya bikin studio di rumah dan sampai sekarang gue udah sejak COVID selesai belum pernah ke studio. Oh iya. Jadi kayak bisa di rumah ke studio iya, gitu ya. Iya, studio di rumah. Jadi kan kayak ke studio kayak kecuali job ya. Misalnya kayak aku dapat job dari official, itu aku ke studio yang mereka tuju gitu. Kalau enggak ya aku di rumah aja. Karena di rumah bisa gitu kan. Di rumah bisa, ada kamera, ada lighting, ada background, udah bongkar pasang segala macam. Jadi kayak gitu. Makanya ya apa-apa serba di rumah sekarang. Dari satu dekade dari lama kamu bercosplay tuh pasti kan beda ya zaman dulu sama sekarang ya. Sekarang udah berkembangnya sejauh gimana? Dulu tuh ya cosplay itu kostum tuh mostly harus bikin sendiri. Karena penjahit juga ini apaan sih nih? Iya benar, mungkin belum mainstream ya cosplay gitu. Jadi orang anggapnya tuh aneh gitu. Jadi ya sesusah itulah dulu. Terus beli wig tuh nggak kayak sekarang. Misalnya udah ada styling tertentu. Dulu tuh walk lagi. Wig itu basic banget kayak bob. Wignya bob. Baru terus kita potong-potong jadi kayak wolf cut kayak Denji tuh pakai wolf cut base-nya. Dulu tuh juga barang dari Cina kan nggak masuk sebanyak sekarang ya. Iya ya. Iya. Jadi kan wig itu kan dari Cina ya Pak. Kalau lokal punya kan kalau lokal tuh wig yang panjang cewek biasa atau kayak yang pendek cowok, maksudnya stylenya ngerti lah, style basic itu kan biasa brand lokal ada kalau wig. Cuma kalau yang wig warna-warna kebanyakan dari Cina kan. Nah dulu kan belum ada, terus kayak wig tuh susah, wig itu mahal. Belum ada ini ya, Tokped dan kawan-kawannya juga tuh. Belum ada, dulu tuh jadi sampai tahun 2011 lah. Itu masih susah cari wig, tapi dari 2011-an ke atas sudah mulai bisa. Karena kebetulan aku juga dulu sempat buka PO dari Cina kan, kirim-kirim barang ke sini. Iya, anak SMP random sekali buka PO Taobao gitu kan. Jadi pesan dari Cina, terus mulai dari situ cosplaynya lebih mudah. Tapi tetap walaupun sekarang pun dari Cina tapi barangnya beda. Jadi toko yang zaman dulu sama sekarang tuh beda dan kualitasnya gitu. Juga beda, barangnya jenisnya beda. Kok dulu kayak semua karakter tuh satu brand itu bisa ngeluarin semua. Sekarang tuh mereka pilih-pilih gitu loh. jadi ya ada perbedaan lah, walaupun sama-sama semakin hari semakin mudah ya. Karena kan zaman dulu weapon masih kita bikin lokal. Tapi kan baju udah bisa beli di luar gitu, misalnya pesen PO full set gitu kan. Sekarang itu lebih mudah karena ada range harga yang murah. Dulu kostum misalnya kayak toko kostum di Cina sendiri cuma ada berapa biji gitu. Terus ini kita ngomong online ya, aku juga belum berkat Cina soalnya. Jadi kita beli online gitu kan dari toko kayak Shopee, Tokped-nya Cina gitu kan. Nah itu juga cuma ada berapa. Sekarang tuh toko banyak banget dan range quality kostumnya dari yang amburadul sampai beneran bagus sampai yang kayak mahal gitu. Jadi secara fashion ya, kita ngomong fashion, sekarang cosplay udah jadi ready to wear. Benar.
Kalau Bener. jadi tuh udah ada range dari yang ready to wear sampai lu mau couture gitu kan. Which is kayak kostum yang couture tuh harga lebih mahal. Cuma bedanya dari situ doang sih. Jadi sekarang lebih mudah, apapun lebih mudah. Jadi secara resource orang mau cosplay apapun, gue hari ini pengen besok bisa langsung datang Tapi kalau akan Sunday lebih gitu ya. mudah kalau karakternya viral ya. Kalau karakternya rame tetap lebih mudah. Kalau dulu semua karakter kayaknya rajin dibikin. Tapi ya balik lagi kan kayak kita ngomong kebutuhan pasar kan ya. Tuh, demand-nya kan. Demand-nya pasar kan maunya yang karakter rame-rame. Cuman kan belum tentu karakter rame juga pasti ada. Jadi ya hoki-hokian lah kalau mau cosplay yang sekali jadi. Cuman sekarang ya jadinya ada yang punya toko offline, ada terus juga terima maker, terima pesanan jadi maker juga jadi lebih mudah sekarang gitu kan. Demand-nya cukup tinggi gitu. Banyak Terus yang sekarang open juga commerce ada gitu yang kan. rental juga gitu kan. Dulu mana ada rental? Ada tuh rental anak-anak punya yang apa? buat bocah-bocah ya. Ya, tapi kan kualitasnya setelah kita masuk cosplay ya. Kualitasnya itu ngeliat itu kayak ih apa nih? sih gitu. Oke. Gitu. Itu dari sisi cosplayernya nih. Udah semakin mudah Semua semakin Resource udah makin mudah. Dan Tapi harganya juga ya balik lagi kan. Dulu cosplay kita ngomong ekonomi dulu sama sekarang tuh kalau kita ngomong nominalnya sama ya. Misalnya wig itu dulu harganya 300.000. Dulu tuh kayak setengah mati untuk beli gitu kan. Sekarang harga wignya 300.000, check out. Mungkin karena sekarang kita udah dewasa ya, punya duit sendiri ya. Jadi rasanya mari gunakan uang dewasa ini untuk hal-hal kecil. Aku mencari duit susah, masa ngeluarinnya susah juga sih, timbang check out doang. Iya, jadi dulu tuh tapi memang sih kualitas barang dulu sama sekarang beda. Iya ya. Itu berasa banget. Dari bahan lokal pun misalnya kayak satin bridal kalau bikin sendiri juga sekarang range harganya udah terlalu banyak. Gitu. Sejak Covid semuanya berubah sih. It's really changing. Iya. Dan nggak berasa Covid udah mau 4 tahun ya? 5 dong. Oh iya 2019. Namanya aja Corona 19 Covid-19 sih. Berasa baru kayak beberapa kayak 2 tahun yang lalu. Iya baru sih. bentar ya, baru bentar. Tapi memang kok event pop culture juga baru bener-bener bebas ya. Itu 2022. 22-23 tuh bener-bener orang baru event. Mulai ada lagi ya. Mulai bener-bener yang settle ya, belum yang kayak karena pernah sempat kejadian ada event di dekat rumah aku. Terlalu crowded. Oh, di shutdown ya jangan-jangan. Iya, tapi hari itu doang. Terus besoknya mallnya jadi mengurangi kan karena kan dulu kan kapasitas masuk ke mall cuma boleh berapa. Iya, jadi kan ada jarak 2 meter 2 gitu. meter. Jadi kalau bilang berasa Covid baru 2-3 tahun lagi 2 tahun 3 tahun yang lalu make sense sih. Karena kan ya baru berasa eventnya tuh ya baru sekitar ini gitu. Oke, baik. Itu tadi dari cosplay. Kalau dari event-eventnya bedanya yang zaman dulu sama sekarang tuh ada nggak sih? Apakah dari jumlah cosplayernya sekarang? Jumlah cosplayer lebih banyak. Banget ya? Jumlah cosplayer lebih banyak. Misalnya kayak kita ngomong dari peserta deh. Misalnya kalau event itu dulu 10 orang udah syukur deh ikut lomba. Sekarang itu minimal 20 udah bagus. Minimal 20 which is 2 kali lipat kan. Karena kan lomba kan sekarang dibagi 2 juga. Jadi kalau tim itu mungkin untuk event-event besar ya, karena kan untuk biasanya hadiahnya juga tim pasti lebih besar. Nah kalau event yang general tuh lebih yang kayak coswalk sama cosplay single. Nah coswalk itu beda lagi. Jadi kalau aku dulu itu cosplay single, karena dulu belum ada coswalk. Belum ada, dulu ya emang ada stage terus kalian perform bentar gitu ya? Perform lomba, actual lomba. Jadi makanya namanya cosplay single. Tapi kalau sekarang ada coswalk itu yang kayak sebetulnya buat cosplayer baru yang mau gimana ya rasanya naik panggung sebelum dia level up ke cosplay single terus ke tim gitu kan. Jadi lebih yang kayak gitu. Cuman itu baru muncul tuh sekitar tahun 2012 akhir ke 13 awalan sekitar itu baru muncul lah namanya coswalk, cosstreet gitu. Jadi itu mulai dari situ. Nah lomba itu kan kalau kita ngomong coswalk itu nggak perlu nyiapin apa-apa. Kecuali kostum. Iya. Kostum dan kepedean gitu kan. Jadi tinggal datang naik panggung, turun karena kan biasa lagu udah disiapin sama DJ segala macam kan dari IO-nya. Sedangkan kalau kita cosplay individu single itu kan kita harus nyiapin back sound, background segala macam mau video gitu-gitunya ya. Iya, udah siapin semuanya. Jadi kan agak
lebih effort lah. Makanya dibilang kalau cos street atau coswalk itu lebih ke yang orang-orang masih baru, pengen tahu gimana sih kalau mbak cosplay gimana. Nah mereka sudah pede, pindahlah ke coswalk, cosplay single kayak gitu. Dan kalau ditanya memang sekarang lebih banyak, atau cosplayer yang datang pun sekarang lebih banyak. Banyak banget. Lebih banyak banget. Gue tuh nggak pernah kebayang kalau kan zaman dulu GJUI apapun itu kan kayak kalau masuk tuh mostly. Tapi GJUI selalu rame sih. Aku tuh GJUI kalau bukan ngejuri nggak ke GJUI, terlalu padat soalnya. Padat banget, ih kacau. Iya. Ya maksudnya zaman dulu tuh kayak bisa 90% lah manusia biasa, sisanya cosplayer. Tapi kalau sekarang tuh almost 50-50 nggak sih? Iya. Dulu tuh kan yang event lama tuh kayak GJUI, Jakjapan Matsuri, masih ada nggak sih Jakjapan Matsuri? Jakjapan Matsuri masih ada tiap tahun. Yang sudah nggak ada yang Enichishai. Oh iya, lama banget dia Gon. Secara industri tuh udah mulai kebentuk ya industri. Ya, sekarang udah banyak gitu ya. Bilangnya lebih ke industri ya, tapi kan kita nggak tahu ya apa industri ini berjalan lama apa nggak. Kita lihat Indonesia kan agak moody ya. kita negara agak moody ya, jadi kayak sekarang nih misalnya kita ngomong terang-terangan nih. Aku punya teman yang punya rentalan. Alright. Aku belum pernah rental ya by the way. Jadi kayak nggak tahu. Sekali pengen rental takut gitu. Bukan takut kenapa, aku kan punya bukan barang orang. Takutnya tuh kita nggak bisa handle with care like what they want gitu loh. Jadi aku belum pernah rental. Cuman punya teman yang punya rentalan karena kostum dia banyak. Terus yaudah dia rentalin katanya. Terus ya memang sekarang sudah mulai agak menurun lagi. Karena kan orang sudah melewati fase Covid ya, sudah melewati fase begini. Gini ya. Kemarin habis gini, sekarang ayo kita kerja gitu. Apa ini hobi gitu kan. Jadi ya katanya ada yang penurunan, tapi tergantung misalnya kayak karakter yang rame naik lagi segala macam. Namanya kan kita ngomong bisnis kan naik turun ya. Betul. Pokoknya tergantung season itu anime apa yang lagi hits itu yang rame. Iya. Terus mereka kan harus yang kayak punya rentalan harus cepet-cepetan. Bener. Wah ini lagi naik nih kayak nih. Iya lah cepet bikin gitu kan. Jadi ya balik lagi ya ada naik ya ada turunnya, cuman ya konteksnya kayak gitu sih. Secara industri udah bisa diekonomikan ya. Cool. Cuman apakah bertahan apa tidak kan kita tidak tahu ya. Soalnya kan balik lagi suka-suka demand. Tapi pernah mikir gak sih kalau misalnya kamu itu bukan cosplayer tuh kira-kira saya lagi ngapain? Aku dulu pengennya tuh jadi arkeolog. Wow, cool. Mau mencari tulang ini Velociraptor gitu. Iya, aku demen banget sama dinosaurus soalnya. Jadi karena dulu alasan kenapa jadi wibu kayaknya gara-gara aku dulu mau sekolah ini jadi arkeolog, terus kamu nggak boleh sekolahnya di luar. Oh iya nggak jadi. Emang nggak ada di sini ya? Nggak ada di Indonesia. Nggak ada di Indonesia kan lebih ke budaya ya. Percandian budaya. Jadi mungkin nggak ada untuk dinosaurusnya enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. BTW, aku kan abis follow kamu ya. Ya makasih. Lihat kamu itu lagi nge-VTuber ya? Iya, sekarang aku nge-VTuber. Jadi lucu banget kan. Aku tuh senang banget bikin sesuatu. Jadi serandom itu aku ngebikin avatar 3D bukan 2D. Untuk nge-VTuber. Awalnya tuh kayak itu random, jadi spontan gitu ya. Serandom itu karena aku tuh suka ngasih gift to myself gitu loh. Tapi cara ngasih giftnya tuh begitu, ngerepotin diri untuk nyenengin diri gitu. Jadi aku bikin VTuber untuk aku pengen bikin karakter yang aku banget. Nama aku kan Yuki Tora. Jadi namanya macan putih. Ya kan? Jadi ya bikinnya karakternya stylenya macanan. Karena aku sebetulnya suka juga kayak pakai baju animal print gitu, suka banget. VTuber nih. Iya. Tadi kamu sempat mention self reward tuh gimana masih? Jadi gini loh, aku bikin VTuber aku tuh self reward ke aku karena aku bikin itu rilisnya di waktu ulang tahun aku. Oh. Jadi debutnya di ulang tahun aku. Jadi kayak self reward aja dan aku bikin desainnya semua sendiri. 3D-nya sendiri gitu. Sangat bener sih. Tadi kamu mention di depan sangat artsy. Aku nggak expect se-artsy itu. Anaknya senang membuat keributan senang sendiri, berkarya gitu ya. Bikin sendiri. Abis itu apaan sih ini bikinnya kok susah ya? Mari kita coba. Kenapa gue punya ide kayak gitu kan? Iya, serandom itu. Tapi itu yang membuat gue senang. Maksudnya kalau gue tidak melakukan hal-hal yang ajaib itu tidak senang. Maksudnya kayak sesimpel ngerakit
IKEA lemari gitu. Kemarin baru beli lemari ceritanya. Beli lemari terus ya nanti dia dijadwalin ya, nanti tanggal sekian orangnya datang. Oh ya udah. Lemarinya datang gue rakit. Bukan IKEA itu apa? Asko. Kan soalnya nggak ada buku panduannya. Nggak ada Asko. Nggak ada yang nggak ada. Kayaknya karena udah dicek terus kan belinya sebelum liburan. Belinya sebelum liburan dicek ternyata lupa dimasukin mungkin. Tapi nggak apa-apa. Saya udah bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi gitu suka melakukan hal-hal random gitu. Jadi di rumah punya bor warna pink, coba terus ada obeng warna pink, palu warna pink, lucu. Spirit DIY kamu ini banget ya. Iya, semua bikin sendiri gitu, senangnya bikin sendiri gitu, beresin rumah sendiri gitu, apa sendiri. Kamu nge-live VTuber apa jadwalnya? Seminggu sekali? Enggak, setiap hari sampai Jumat lah. Senin sampai Jumat. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu gak ada event, gas lagi. Tapi sebenarnya baru lagi. Soalnya kan setelah aku bikin sekitar tahun 2022 lah, 2022 apa 23 gitu aku bikin VTubernya, terus aku lama hiatus gitu loh, nggak dipakai VTubernya. Karena PC-nya kan berat ya ternyata kalau pakai VTuber ya. Jadi harus beberapa software lah nyala sekaligus kan. Jadi PC-nya disetting dulu, akhirnya punya waktu buat nyeting. Akhirnya VTuber lagi mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang belum absen kecuali ada acara. Kalau misalnya pulang sempet lagi karena aku lagi senang main game Monhan. Jadi Monhan kan baru keluarin game baru. Nah itu yang wild naik kan. HR. Iya. Seru banget itu. Aku soalnya demen banget sama Monster Hunter. Like I said, aku senang banget dinosaurus. Jadi kenapa aku suka Monhan ya? Alasannya kayak suka karena bentukannya kayak dino gitu. Kayak dino. Bikin ini dong. Yang lama apa karakter customization ya? Surprise ini aku bukan orang yang lama di situ ya. Bukan. Karena menurut aku percuma juga. Nanti masuk in-game mukanya jelek lagi. Oke. Gitu. Bisa dibilang hobi kamu selain cosplay as karir tuh juga nge-live, main game itu juga sangat, berarti jarang keluar rumah dong? Iya, anak rumahan banget. Keluar rumah tuh kalau perlu banget harus beli di luar, gue keluar. Kalau enggak, gue enggak. Atau kayak kerja segala macam kan. Emang serumah introvert, mamaku juga soalnya. Oh iya. Iya, jadi mamaku introvert kan. Jadi kayak keluar rumah, kamu ngapain keluar rumah? Jalan. Ngapain jalan? Terus kayak mau belanja ada online ya kan. Jadi semua di rumah aja. Mau makan GoFood. Iya. Udah. Makanya jadi nggak keluar rumah lagi. Thank you COVID. Sangat baik untuk kami yang introvert. Ternyata kebiasaan yang di pick up gitu COVID tuh dilanjutin oke juga nih. Tapi memang sebelum COVID itu memang jarang keluar rumah. Jadi memang jarang keluar rumah konteks untuk jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya dulu sebelum COVID kan kayak waktu masih sekolah, pulang sekolah, les segala macam, itu kan hitungannya enggak keluar rumah yang jalan, nongki gitu, enggak memang. Jadi memang healing ngapain? Kan orang lain berlibur ke mana enggak gitu. Di rumah. Home sweet home. Karena aku tuh misalnya kayak event nih misalnya. Aku event di luar kota, sendiri kan jalannya. Terus kita event kan berangkat dari Jumat, event Sabtu Minggu pulang Senin. Udah itu batas maksimal aku di luar rumah. Jadi kalau setelah hari kelima 4 malam pasti nangis-nangis telepon. Mama gitu. Kayak misalnya aku pergi ke Jepang ke Tokyo Game Show kan eventnya itu kan 4 hari. Which is kan aku nggak mungkin pulang di hari keempat karena kan masih event. Dan harus datang di hari 1 hari sebelum event. Which is kan berarti aku sekitar 6 hari di luar. Hari pertama hari keempat ya. Mama aku mau pulang, gak tahan di sini gitu. Besoknya hahaha lagi, malamnya nangis lagi. Nggak tahu, aneh. Kayak aku bilang, kalau rumah bisa gue popong kayak siput, gue bawa rumah gue. Nggak tahu, memang kayak gitu. Iya. Nah, di rumah tuh dibikin semua ya senyaman mungkin, bukan cuma tempat tidur nyaman. It's just nyaman yang kayak gitu, maksudnya memang semua ada di rumah gitu. Aku memang buat semua ada di rumah, gue gak harus keluar rumah segala macam gitu. Mungkin kalau kita tinggal di post apokaliptik, gue tuh orangnya di bunker gitu. Karena di rumah aku kadang kalau misalnya aku tuh kalau photoshoot itu kalau misalnya pakai karakter yang pedang, katana kayak gitu-gitu, aku punya 2 set. Satu set yang pedang blade steel asli, sama yang buat event friendly. Jadi buat foto aku selalu pakai yang steel yang tajam. Baru nanti kalau bawa event baru pakai yang kayu. Iya betul. Karena kan kita nggak boleh bawa benda tajam di event ya guys. Tidak boleh ya. Koleksi boleh gitu. To be honest, aku tuh bukan fan
genre horor ya. Gue Oke. tuh takut banget sama horor. Tapi kalau zombie beda cerita. Itu survival ya. Itu survival bukan horor. Jadi game horor yang gue mainin ya kayak RE. Enggak, itu game survival. Itu bukan horor. Bukan horor. Tapi kalau dibanding RE ya sama game zombie yang lain misalnya kayak Back 4 Blood apa Dead World War Island Z. main nggak? Hah? Dead Island kamu main nggak? Enggak main. Itu seru Enggak banget. semuanya gue mainin karena kalau zombinya misalnya kayak di RE kan satu-satu, enggak yang sekerombolan. Satu horde gitu enggak? Satu horde gue lebih berani karena nggak kelihatan. Tapi kalau satu-satu yang ngintip itu gue Wah, takut. males banget. Itu gue takut. Jadi kayak main RE aja kebanyakan gue nggak pernah selesai. Main doang. Nanti takut ntar aja yang lanjutinnya. Ngumpulin. Kapan-kapan aja ngumpulin Ngumpulin ini dulu ya, keberanian dulu ya. gitu. Tapi memang aku game nggak jarang banget yang selesai. Jarang banget. Aku juga kadang-kadang main kayak Death Stranding kan main ya. Main bentar doang terus endingnya gue namatinnya nonton YouTuber. Oh abis ini gini. Gue juga kok. Enggak, itu Death Stranding itu simulasi Gojek kan. Walking simulator nih ya kan. Walking simulator. Oke, dan kamu berarti sangat suka di rumah gitu ya? Ya emang orangnya sangat Berarti suka di rumah. planning pensiun kamu apa? Di rumah. Di rumah. Bikin ini apa namanya Harvest Moon. Harus. Tapi aku juga bukan orang yang nature banget. Ah. Karena aku takut sama serangga. Jadi plus minus banget ya orangnya. Jadi agak sulit gitu ya bang. Oke. Jadi aku takut banget sama serangga. Jadi kalau misalnya aku suka banget kayak misalnya ke museum, ke kebun binatang, akuarium tuh suka banget. Tapi berapa area akan aku skip gitu. Misalnya kayak area yang serangga, ada kayak ketawa, wah ini pasti terlalu. Dan biasanya kalau misalnya kayak di Bonbin kan ada pagar, ada jarak aman. Aku tetap suka. Tapi it's just I have a problem with them gitu. Oke. Boleh balik lagi ke cosplay? Boleh banget. Ada nggak sih? Gue nggak tahu. Maksudnya kan kamu cosplayer, cewek, terus kayak pernah nggak sih ada experience yang tidak mengenakan gitu yang bikin risih fansnya atau apa gitu, amit-amit so far? Kalau experience yang aneh-aneh sih ada ya. Cuman aku nggak mau menanggapinya. Karena kan bukan tidak mau tapi cuek ya. Aha. Tapi lebih yang kayak kadang orang itu kalau kita kasih attention lebih makan menjadi. Akan menjadi aku di waro nih gitu kan. Iya, jadi malah menjadi gitu. Oke, Jadi oke. kadang aku ya sewajarnya menurut aku aja. Misalnya kalau orang yang diajak ngomong ya udah kita ajak balas aja obrolan udah gitu. Maksudnya kita juga nggak mau menyakiti hati orang lain kan. Terkadang kita juga nggak tahu oh dia tuh kenapa gitu. Ini orang aneh kok gitu sih gitu. Tapi ya maybe some circumstance make him or her like that gitu kan. Jadi ya buat aku ya kalau aku sih nggak terlalu terus aneh gue jauhin enggak, ya udah biarin aja gitu maksudnya. Selama dia enggak doing things that harm us, gue sih nggak peduli. Temenan aja, ngobrol aja gitu. Kecuali udah yang aneh-aneh yang sampai ngeri yang misalnya di stalkerin itu pernah ada ya itu doang. Selain itu enggak. Soalnya maksudnya gini loh, kayak kalau kita too much juga pasti orang akan too much juga gitu loh. Kan feedbacknya bisa bareng kan balik gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Cuman memang ada orang yang over lah itu. Ada lah beberapa orang yang terblok. Terblok, Iya, aduh. gitu. Oke. Kamu kan karena sudah jam terbangnya tinggi nih, sudah sangat tinggi. Terus sekarang kan bukan tren ya, kayak udah mulai banyak cosplayer baru ingin berkarir jadi cosplayer yang bisa dibilang buat ya karirnya gue mau cosplayer aja. Kira-kira ada pesan buat mereka nggak? Cobain aja. Karena tuh biasanya kalau aku bilang ya hoki kerja dimanapun. Kalau kita membuat sesuatu profesi, hoki itu faktor penting banget ya. Betul. Jadi kalau misalnya kamu udah usaha tapi nggak jadi ya udah berarti memang bukan hoki kamu di situ gitu. Kalau ada lihat orang yang nggak usaha tapi jadi ya mungkin hoki dia di situ. Jadi kalau mau coba cosplay jadi kerjaan ya just do it. Mari ngebadut bareng. Tapi ya gitu soalnya ya singkat kata orang pasti anggap kita kayak apaan sih nih pakai wig, pakai makeup, cowok pakai makeup, pakai wig aneh-aneh gitu kan ya. Orang pasti lu ngebadut. Iya dong ngebadut tapi dapat duit. Itu dia.
That's the spirit. Ya. Karena tiap orang itu persepsinya macam-macam kan. Kadang kayak aku yang kalau aku bilang keluarga aku nerima cuma oma mama, yang lainnya enggak. Jadi ya it takes time to make them understand juga gitu loh, dan it takes time to understand that ini dapat duit loh, aku nggak buang-buang uang gitu. Maksudnya aku nggak menyia-nyiakan privilege yang diberikan gitu loh. Jadi ya kayak aku bisa jadi orang juga kok, walaupun dengan hobi yang kalian lihat kanak-kanak gitu. Tapi ya balik lagi, tiap orang punya hokinya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa expect kayak saya di cosplay pasti tenar pasti nih. Ya kalau kamu pengen ya just doing it. Karena who knows kayak kita misalnya kayak aku punya saudara juga ada yang VTuber tapi nggak jalan ya udah just doing it aja. Aku juga VTuber juga jalanin aja, hobi aja gitu. Karena apa ya, terkadang balik lagi kalau memang hokinya ya di situ hokinya ya jalan, kalau enggak ya sudah just having fun doing it gitu loh. Jangan make too much pressure lah gitu. Itu dia. Jadi emang apa namanya kamu bilang faktor luck itu emang penting juga ya. Faktor luck itu penting, faktor luck dan usaha gitu. Tapi ya luck itu paling penting sih. Kita usaha ada effort dan ada hasil, tapi kalau lucknya nggak ada ya sulit juga. Ya kalau kita ngomong kerja general lah, kerja semua kayak gitu kan. Kita mau kerja di perusahaan sendiri, jadi entrepreneur, mau mau kerja di orang, ya faktor luck it's still needed gitu. Idem. Iya. Oke, itu tadi ngomers, mungkin kalau kalian emang pingin coba berkarir jadi cosplayer, cobain aja dulu. Coba tahu hoki kamu di situ. Iya. Ya kan? Boleh kalau gitu kamu boleh nggak shout outin, promoin akun kamu atau apa? Boleh, ini aku persilakan. Thank you banget. Makasih ya. Podcast Ngops Kebon. Ngops di Kebon ini. Agak unik namanya. Thank you banget ya. Sesuai surrounding aja. Tapi ini unusual. Karena biasanya podcast itu kan di ruangan tertutup biar audionya sangat you. Ini kita back to nature. Itu poin plusnya. Ya, makanya ini kontennya unik sekali menurut aku ya. Makasih juga sudah di-invite, dan guys kalau mau follow aku di YouTube di Yukitora KG, di sosmed aku juga Yukitora KG, tinggal cari aja pasti ada. Tuh. Soalnya thanks God belum ada yang nge-fake. Jangan sampai dong. Jangan. Ini masih semuanya real ya. Yukitora KG. Selain itu bukan. Kalau kalian pingin nonton konten-konten VTubers yang suka ngegame, boleh banget. Yang live-nya ternyata rajin hampir tiap hari. Iya, rajin tiap hari guys, kayak naikin HR. Wishlist kostum MH sama kayak wishlist kostum cosplay nggak kelar-kelar. Ngumpulin resource-nya lama, wishlist gitu kan. Enggak bisa kostum karakter ini material harus di trap. Enggak maunya di slay. Ntar yang giliran di slay, enggak maunya aku trap gitu. Serba salah ya. Semoga karir kamu apapun itu menjadi cosplayer semakin meroket, menjadi VTuber pun juga semakin moncer lah. Game kamu semoga ditamatin ya untuk game-game apapun itu. Ya. Soalnya yang platinum dan achievement unlock bisa dihitung jari. Wow, itu dia. Oke deh. Nggak apa-apa, sukses juga buat podcast Ngops di Kebo, makin rame. Amin banget. Followernya makin Terima banyak. kasih. Amin banget. Amin. Itu followersku organik, nggak beli. Mantap. Itu yang harus dicari karena ya ada yang berbayar. Gitu deh. Saya juga organik kok. Keren. Oke Ngobers, kalau gitu terima kasih banget nih sudah mau menonton dari awal sampai akhir nih, menghabiskan kuota kamu, meluangkan waktu juga ya. Thank you juga buat narsumku kali ini. Teteh Yukitora KG sudah datang jauh-jauh ke sini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ngops di Kebon. Kita ada video baru setiap minggu konsisten. Demi monetize ya. Amin. Saya juga mencoba untuk monetize. Sesama berjuang kita. Oke. Instagram dan TikTok juga sama. Ngops di Kebon pasti ada. Nggak ada fake account juga. Karena masih baru. Nggak apa-apa. Semoga jangan. Biar kontennya tetap di kita aja. Oke, betul banget. Oke deh kalau begitu.
episode podcast kali ini cukup sampai sekarang aja karena udah malam dan malam Jumat agak mulai merinding ya kita. Jadi kita udahi aja episode kali ini Ngobers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Brodon. Bye. Bye.